Saya dulu pembenci Pak Jokowi, Pak. Tapi saya masih waras, Pak. Ketika saya melihat Pak Jokowi berdiri di G20 sebagai pemimpin dunia, akhirnya kewarasan saya melihat secara waras juga. Oh, berarti Pak Jokowi orang bener ini. Oke, Oke, terima kasih banyak. Saya nggak akan berbicara masalah yang ini ya. Saya ya anggap aja saya orang datang ke sini sebagai komedian ya. Bukan sebagai... Anda sebagai komedian ya, sekarang? sebagai komedian aja dulu. Iya. Karena udah banyak yang pinter gitu. Jadi begini. Katanya paling pinter Bung Firdaus. Iya, makanya saya merendahkan diri. Takutnya pada kalah semua. Jadi gini. Saya jelaskan satu persatu ya. Karena terlalu parsial penjelasan daripada saudara Kojiruddin. Jadi konklusi daripada pemikiran saya hari ini akan saya tuangkan agar masyarakat tercerahkan. Dan saya membuka hasanah pikiran saudara. Bung Firdaus, ya. Anda sebenarnya sama dengan Bang Ahmad Nasinuddin. Semuanya salah. NU salah, Muhammadiyah salah, ulama salah. Dikritisin ulama. Seakan-akan referensi dia doang yang benar. Ini yang berbahaya. Nah, Anda juga sama. Mudah-mudahan tapi Anda segi lucu-lucunya. Insya Allah masih selamat. Kalau aneh patokannya Al-Quranul Karim. Cakep. Makanya aneh bilang, aneh pinter. Karena ngeliatnya Al-Quran gitu ya. Udah, tar dulu. Jadi begini. Ya, terima kasih Bung Aiman. Kalau bicara hari ini sangat brutal sekali justifikasi Ahmad Kojiruddin terhadap maaf sekali lagi pada pemerintahan Pak Jokowi, mungkin pada Pak Prabowo, termasuk Pak Ferry Amsari tadi menjustifikasi Pak Prabowo, tapi saya mau meluruskan. Jadi tambang menambang, sawit menyawit di Indonesia ini itu terjadi sebelum adanya bahkan sebelum ada negara ini udah ada sawit menyawit, perkebunan dan lain-lainnya. Ya, jadi tambang menambang juga sudah ada gitu loh. Jadi kalau sehari ini kita mau memojokkan dan mau menjadikan Pak Jokowi tong sampah daripada kekesalan kalian, nggak bisa juga. Sehingga kalian berkolaborasi dengan Panji dan menghina-hina fisik orang, itu juga nggak bisa juga, nggak dibenarkan juga oleh hukum dan norma. Makanya saya bilang tadi di sini, cobalah jangan sekali-sekali melulu-lulu gitu kan, melulu-lulu itu selalu menuduh Pak Jokowi, selalu menuduh Pak Prabowo, selalu menuduh Mas Gibran. Pak, saya jelaskan. Saya dulu pembenci Pak Jokowi, Pak. Tapi saya masih waras, Pak. Ketika saya melihat Pak Jokowi berdiri di G20 sebagai pemimpin dunia, akhirnya kewarasan saya melihat secara waras juga. Oh, berarti Pak Jokowi orang bener ini. Kenapa? Bayangkan seorang presiden Indonesia memimpin rapat G20 yang dipimpin oleh bangsa-bangsa besar. Termasuk ada presiden Donald Trump atau apa itu kemarin Amerika ikut mendengarkan pidato Pak Jokowi yang kalian anggap itu Inggris kejawen. Ya, bayangkan itu 3 orang dari kalangan biasa di dunia ini yang diangkat oleh dunia sebagai pemimpin. Yang pertama yaitu Nelson Mandela, ya, dan yang terakhir ini Pak Jokowi dari kalangan biasa. Artinya luar biasa sekali SDM Pak Jokowi sehingga presiden dunia mau mendengarkan pembicaraan Pak Jokowi walaupun disampaikan dengan metode Inggris kejawen. Tapi mohon maaf ya, kan saya bilang tadi saya hanya lucu-lucuan aja karena udah banyak orang pintar di sini. Jadi kalau semuanya disalahkan ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo, apalagi tadi Ferry Amsari dengan lugasnya bilang Pak Prabowo adalah penculik dan lain-lain. Mohon maaf Pak, Anda kan ahli hukum tata negara. Mana nomor perkaranya Pak yang ingkrah? Kalau memang Pak Prabowo itu sebagai penculik. Abang tadi sedang di mana? Mana pihak kepolisian saya yang membunuh? Di mana Pak? Jangan mengeneralisir Pak. Sehingga bahasa Anda itu menjadi multitafsir dan liar. Saya mau tanya bukan itu. Ya. Itu Inggris kejawen kayak gimana maksudnya? Inggris kejawen itu bahasa Inggris tapi disebutkan oleh lidah-lidah Indonesia. Saya kasih contoh. Ya, siapa saja orang Indonesia only talk the talk. Itu ya. namanya Inggris kejawen. Siapa saja Anda juga kalau berbicara bahasa Inggris pasti Inggris kejawen karena nggak bisa menyindirui orang-orang Inggris. I know you know, we know. Nah, itulah Inggris kejawen. Anda begitu. Jadi siapapun orang Indonesia yang berbahasa Inggris, is okay, tetap you know? itu Inggris kejawen karena lidahnya lidah Nusantara. Oke, baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Bung Mitra, silakan. Terima kasih Bang Aiman. Jadi sangat menarik tadi ada pembahasannya terkait dengan tertawa. Saya ingin mendalami dari cabang ilmu sosiologi hukum. Dan saya tidak akan berbicara law in book, akan tetapi law in action. Ya, jadi
Ada nggak yang tahu di sini karakter ataupun ciri-ciri daripada tertawa? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih 10 juta. Siapa? Ada nggak? Silakan, mahasiswa dan mahasiswa. Ciri-ciri dan karakter daripada tertawa itu. 10 juta loh. 10 juta. Oke, hangus uang 10 juta. Gak ada yang bisa jawab semuanya. Kalau saya buka telepon banyak pasti yang masuk nih. Iya banyak. Oke. Ciri-ciri dan karakter tertawa itu ada 2. Karena konteksnya tadi Panji itu membuat orang tertawa dan dia juga ikut tertawa. Oke? Dari pandangan sosiologi, karakteristik dan ciri-ciri tertawa itu ada 2, yaitu yang pertama adalah orang gila. Karena dia terlalu tertawa terus. Gitu. Itu orang gila. Karakternya seperti itu kan gitu. Yang kedua, kuntilanak. Jadi 2 itu karakteristiknya. Orang terhibur ada dong. Enggak, saya kan berbicara kalau terhibur kan enggak terus ketawa terus. Ini kan berbicara tertawa terus orang kan gitu. Artinya saya ingin menyambung bahwasanya orang yang sering tertawa itu adalah orang gila dan itu disenangi setan. Gitu loh. Atau kuntilanak. Kuntilanak, karena kuntilanak itu adalah tradisi kepercayaan daripada adat yang ada ditumbuh di tengah-tengah sosial Indonesia. Iya kan? Wah, ada kuntilanak tuh. Gitu. Nah, artinya apa, Bang Aiman? Konteks orang gila. Makanya ada orang melakukan pledoi terhadap Panji. Yes, Ahmad Kojinuddin mengungkapkan pledoinya dan menarik pemerintah mulai dari Gibran Rakabuming, PIK 2 dan lain bla 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 bla. Oke. Ya, dari Ferry Amsari bahwasanya kritikan dan lain-lain komika. Itu ada kritikan dan itu tidak bisa kena hukum. Yes. Karena orang gila tidak bisa dihukum. Undang-undang mengatur itu. Makanya kalau ada laporan, ada surat keterangan sakitnya ya dari rumah sakit jiwa, dia nggak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Karena dia gila. Makanya karakteristik tertawa itu identik dengan orang gila dan kuntilanak. Sama aja kita melaporkan pocong. Pocong dan kuntilanak nggak bisa dilaporkan. Maksudnya apa nih? Kekaitan ke Panji apa? Panji nggak bisa dilaporkan karena artinya kalau berbicara pledoi, saya menarik kesimpulan dalam peraturan hukum dan saya berbicara dari konteks praktisi hukum yang tidak bisa dihukum adalah orang gila. Kalau ada orang merasa oh dia tidak bisa dihukum, berarti bisa kita artikan. Gila. Hah? Silakan artikan sendiri. Nih, clear. Berarti maksud Anda kalau seandainya Panji nggak bisa dilaporkan, berarti orang yang mengatakan bahwa Panji nggak bisa dilaporkan menganggap bahwa Panji itu gila. Atau kuntilanak. Itu adalah karakteristik daripada orang yang tidak bisa dihukum. Karena kan ada suatu pledoi. Kan gitu, pembelaan dari masing-masing pihak. Makanya saya menarik kesimpulan dari tertawa tadi konteks dari sosiologi hukumnya bahwasannya 2 karakteristik tadi. Oke, Bang Aiman. Anak-anak di bawah umur gak? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwasannya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah pemimpin yang merakyat dan selalu mementingkan kepentingan rakyat. Apalagi terkait dengan agama dan Islam. Buktinya apa? Hari ini kita lihat Pak Prabowo telah bergabung dalam Dewan Perdamaian Israel dan Palestina. Itu merupakan suatu gebrakan dan fakta bahwasanya Indonesia ini sangat peduli terhadap orang yang mayoritas Muslim. Dan peduli terhadap persatuan. Seperti tadi Rohingya ditampung di Indonesia. Itu karakteristik bangsa. Ya. Dan kita kalau dibilang, oh kalau dia menampung itu adalah pengkhianat. Justru dipertanyakan motivasinya. Mencap Prabowo ataupun Gibran sebagai pengkhianat. Mereka ini adalah dipilih rakyat. Makanya muncul suatu istilah tadi, Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau ada hari ini orang yang keberatan ataupun orang yang marah-marah, sibuk
dengan yang dilakukan oleh beberapa ormas Islam ya terhadap Panji, wajib dipertanyakan keislamannya. Karena beliau itu tidak ujuk-ujuk juga melaporkan, karena ada kepercayaan di dalam dirinya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Bang Aiman, Anda mengatakan tadi terkait dengan konteks siapa tadi, Zulkifli Hasan katanya gitu, ya. Ini tidak apple to apple, karena kalau kita berbicara terkait dengan Zulkifli Hasan dan Panji, acara mensiranya itu adalah dua konteks yang berbeda dan perbuatan yang berbeda, nggak bisa disamakan. Sehingga ada gium mengatakan, ya, dormiun aliguando leges, nuguam morintur. Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak akan pernah mati. Prosesnya harus berjalan terus dan kepolisian harus memberikan kepastian hukum terhadap teman-teman kita. Terima kasih. Karena tadi